Halo pemirsa, dunia dibayangi krisis yang mencekam yaitu krisis air. 4 tahun dari sekarang, negeri kita diprediksi akan mulai mengalaminya. Di 2019, Bappenas mengatakan sekitar 33,4 juta penduduk kekurangan air bersih dan hampir 100 juta jiwa kekurangan akses ke fasilitas sanitasi yang baik. BNPB juga menyebutkan sedikitnya 102 kabupaten dari 16 provinsi di Indonesia mengalami kekeringan karena ketersediaan air yang tidak mencukupi serta dampak dari musim kemarau. Belum lagi kondisi pandemi COVID-19 yang juga berdampak kepada peningkatan pemakaian air domestik. Apa yang sudah dan akan dilakukan negeri kita untuk mewujudkan target 100% masyarakat memiliki akses air minum yang layak di tahun 2024? Bagaimana potret sekarang? Mungkinkah negeri kita bisa keluar dari prediksi suram mengalami krisis air? Saya Rika Amru akan mendiskusikan topik ini bersama narasumber-narasumber kompeten di Green Talk. Krisis air seperti yang terjadi di musim kemarau tahun 2019 ini menimpa warga Tegalwaru, Purwakarta, Jawa Barat. Ini ada juga kan ini Pak Rahmat Fajar dari Puslit Geoteknologi LIPI. Tahun 2019 Pak Fajar ada pemberitaan mengenai prediksi kehabisan air di Pulau Jawa tahun 2040. Mengapa sampai ada prediksi seperti itu Pak Fajar? Kira-kira ini apa yang akan kita hadapi? Ya, terima kasih Mbak Rika. Jadi kalau kita bicara mengenai Indonesia, ya kebetulan hari ini pada saat ini adalah Indonesia sebagai salah satu freshwater tank terbesar di Asia Tenggara. Sebenarnya harusnya seperti itu. Jadi kita punya cadangan air yang melimpah, tapi mungkin dari hasil riset, kalau kita lihat di keadaan di seluruh dunia, selama 100 tahun terakhir ini, curah hujan tidak banyak berubah. Jadi curah hujan ini relatif tetap per tahunnya, rata-rata curah hujan per tahunnya, tetapi Indonesia menghadapi bonus demografi. Ya, artinya yang memakai air sebagai, kalau kita anggap bahwa air berasal dari air hujan, secara umum itu adalah semakin bertambah. Sedangkan persediaannya ini masih relatif tetap. Ini yang menjadi pertimbangan mengapa kita harus berhitung secara hati-hati dari sisi kuantitas dari ketersediaan air yang ada di Indonesia. Kemudian yang faktor kedua itu adalah kualitas airnya. Ketika tidak ada kebijakan yang masif untuk menjaga kualitas air di beberapa daerah ini sangat turun, dan nanti mungkin kita bisa cerita dengan yang lain bagaimana ini yang terjadi. Nah, ini yang kita prediksikan bahwa kalau misalnya kualitas dan kuantitas ini tidak dijaga dengan baik, suatu saat kita akan mengalami defisit terutama pada saat Indonesia masukin musim kemarau. Terima kasih. Yang dijelaskan oleh Bapak Rahmat Fajar Lubis, peneliti dari LIPI, adalah sangat benar bahwa hujan itu tetap setiap tahunnya, bahkan rata-rata setiap bulannya juga tetap. Berikut dasar hukumnya yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT yang menurunkan sendiri hujan tersebut. Firman Allah, Al-Quran Surat As-Zukhruf ayat 11, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Nah, kadar ini ukuran tetap. Al-Quran Surat Al-Hamar ayat 49, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Menurut ukuran, sesuatu salah satunya hujan itu sendiri. Hadis Nabi As-Zukhruf ayat 11, hadis riwayat Baihaqi, curah hujan pada suatu tahun kadarnya tidak kurang dari jumlah curah hujan yang turun di tahun lainnya. Nah, ini persis apa yang dikatakan oleh Bapak Rahmat, peneliti dari LIPI tersebut. Nah, ini data lagi, rata-rata curah hujan bulanan stasiun Jakarta selama 123 tahun. Ini hampir berimpit. Nah, ini juga selama 137 tahun, ini rata-ratanya tetap. Jadi terbukti. Jadi ayat kauliyah sinkron dengan ayat kauniyah atau firman Allah pasti cocok dengan ciptaannya. Saya lanjutkan, jika turun hujan, das adalah tangkapan hujan itu sendiri. Ini definisi das mencakup wilayah yang lebih luas lagi
berdasarkan Peraturan Menteri Permen Kehutanan Nomor 42 Tahun 2009 tentang pola umum, kriteria dan standar pengelolaan das terpadu. Das adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi, ini fungsinya menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami. Nah, ini daratan, jadi seluruh daratan di Indonesia itu adalah tangkapan hujan atau das. Ini luasnya 1.919 km persegi. Nah, ini peta daerah aliran sungai seluruh Indonesia. Jadi seluruh daratan ini tangkapan hujan. Ini potensi air Indonesia oleh Pak Yusman Saukat dari IPB. Nah, inilah volume air di udara yang jatuh sebagai hujan di Indonesia. Ini 3.034 miliar meter kubik per tahun. Ini 100%. Aliran mantap, jadi ini dibagi tertampung di waduk, sungai, danau, daerah konservasi air tanah, cekungan, dan lain ini 25%. Keperluan domestik dan pertanian 3%. Terbuang langsung ke laut yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah 72%. Nah, ini menggunakan konsep drainase konvensional. Hujan harus disimpan. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini sesuai juga dengan pernyataan Bapak Menteri Basuki, Indonesia harus terapkan smart water management system yang bertujuan recycle water yang tidak ada run-off, tidak ada air yang terbuang percuma, agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Pernyataan ini pada Rabu 22 Januari 2020. Di mana menyimpannya? Ya, menyimpannya hujan yang paling utama adalah di daerah aliran sungai. Das tadi yang saya sebutkan. Sedangkan kondisi das saat ini ribuan das rusak, negara rugi ratusan triliun tiap tahun. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 daerah aliran sungai yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya pernah menyatakan bahwa dari 17.000 das tersebut setidaknya 2.145 das perlu dipulihkan. Nah, ini das yang kritis, sangat kritis. Padahal ini tempat menyimpan hujan. Tadi definisinya sudah saya sebutkan. Nah, inilah yang perlu dipulihkan untuk menyimpan hujan. Dasarnya ini, kriteria daya dukung das yang tergolong baik. Tadi kan 2.000 kritis. Menurut Permen nomor 61 tahun 2014. Ini tata airnya seperti ini, koefisien redim sungai lebih kecil 50, koefisien aliran tahunan, ini run off, lebih kecil dari 0,3, sedimen 10 ton per hektar per tahun, persentase lahan kritis lebih kecil dari 10%, persentase penutupan vegetasi lebih besar dari 60%, indeks erosi lebih kecil 1. Nah, berdasarkan peraturan ini, maka das yang dibolehkan tadi akan kembali baik untuk menyimpan hujan. Karena berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan pernyataan Menteri Basuki, Menteri PUPR. Nah, ini KLHK sudah mempunyai Gerakan Nasional Pemulihan Das. Ini programnya dimulai tahun 2019, sudah ada pola induknya 10 tahun ke depan. Nah, ini adalah
tujuan Smart Water Management System yang ketiga, agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Yang menyimpan hujan di air tanah adalah das. Kemudian PUPR, Menteri juga mempunyai peraturan nomor 12 tahun 2014 dalam drainase ramah lingkungan. Justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalirkan secepatnya ke sungai. Nah, kalau dulu secepatnya mengalirkan ke sungai, drainase konvensional itu air hujan dibuang, tapi sekarang dikelola. Namun diusahakan meresap ke dalam tanah guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Konsep ini sifatnya mutlak. Kalau mutlak berarti harus, tidak bisa ditawar-tawar lagi di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrim seperti di Indonesia. Ini tertuang dalam lampiran 1 halaman 4. Nah, bagaimana mengelola hujan tadi? Pertama, recycle water yang tidak ada run off. Nah, ini berarti kalau tidak ada run off berarti belum jatuh ke bumi, yaitu memanen hujan dari atap. Nah, selama ini hujan dibuang seperti ini. Nah, sekarang dipanen dari atap, seluruh atap Indonesia, baik gedung pemerintah, gedung swasta, rumah masyarakat. Seperti ini, itu yang pertama. Recycle water yang tidak ada run off. Ini untuk mengantisipasi atau solusi ancaman kritis tadi. Yang kedua, tidak ada air yang terbuang percuma. Nah, ini Kementerian PUPR melaksanakan program ini, tampung, resapkan, dan alirkan. Ya, ini sudah dilaksanakan dari mulai 2014, waduk, kolam tandon, memanen hujan dari gedung dan rumah tadi nomor 1, biopori, sumber resapan, sumber injeksi. Nah, ini eco drainase ini masih belum dilaksanakan di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, ini secepatnya dilakukan untuk menanggulangi ancaman krisis air tersebut. Nah, ini kalau kita menyerapkan air atau menjadi air tanah, ini secara peraturan Menteri KLHK tadi, dasarnya itu das Indonesia 2 juta meter persegi kali curah hujan yang tadi Pak Yusuf Susman tadi dari PB, ini koefisiennya yang lebih kecil dari 0,3, ini yang terbuang menjadi 744,8 miliar. Jadi yang tadinya 2000 lebih terbuang, tapi setelah dipulihkan dasnya, ini akan terbuang hanya 744,8 miliar. Kemudian memanen hujan dari atap ini dapat 38 miliar meter kubik per tahun. Ini seluruh atap di Indonesia. Hasil dari solusi air hujan yang terbuang menjadi banjir yang tadi masih konvensional, ini 2.172 miliar meter kubik per tahun. Tetapi setelah dari hasil memanen hujan atau menyimpan hujan berdasarkan Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17 dan himbauan Bapak Menteri PU, Smart Water Management System memanen 38 miliar, pemulihan das dan waduk 1.384 miliar meter kubik per tahun. Ini juga 38 miliar meter kubik per tahun. Total tersimpan 1.423 miliar per tahun, meter kubik per tahun. Jadi sisa terbuang 745 miliar meter kubik per tahun. Ini hanya 25% terbuang, yang tadinya 72%. Demikianlah solusi ancaman krisis air di Indonesia. Insya Allah ini bisa secepatnya dilaksanakan.